Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, Babu Nawaqidil Wudu, bab pembatal wudu, hadis ke-75 ya sekarang ya. Hadis ke-75 saya bacakan. Wa'an Ali bin Abi Thalib, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, kuntu rajulan mazza'an, kuntu, aku adalah rajulan, seorang laki-laki yang mazza'an, yang sangat bermazi, sering mengeluarkan mazi maksudnya itu ya. Fa'amaratul Miqdada, lalu aku memerintah Al-Miqdad, ayas ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, lalu dia Miqdad bertanya kepada Nabi. Faqala, lalu Nabi bersabda, fihil wudu, padanya ada wajib wudu. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Walafzu lil Bukhari, dan lafadz ini milik Al-Bukhari. Pertama kita ketahui dulu kedudukan hadisnya. Hadisnya sah. Maksud hadis ini menerangkan mazi itu termasuk sesuatu yang membatalkan wudu. Mazi insya Allah udah pada paham ya, air syahwat kalau ini. Ada air wadi tahu. Wadi sama mazi beda. Kalau wadi itu biasanya keluar habis kencing, ya. Kalau mazi ada tarikan syahwat deh, itu ya. Keluarnya nggak berasa. Kalau air mani keluarnya berasa tuh, kalau biar gampang paham ya kan. Nah, wadi itu disamakan dengan air kencing, kedudukannya itu sama-sama najis gitu maksudnya, itu kan. Nah, jadi kalau seseorang keluar mazi, disuruh berwudu, cuci dulu gak ininya, kemaluannya. Nah, ini ada tambahan di riwayat Muslim, igsil zakaroka, di riwayat Muslim. Saya tulis ya, di Zada Muslim. Imam Muslim menambah, igsil, cucilah, zakaroka, kemaluanmu, ya, dicuci dulu, jangan langsung wudu. Watawaddo, dan berwudulah. Nah, lafadz yang menunjukkan bahwa mazi itu membatalkan wudu karena ada perintah. Perintahnya apa ya? Perintahnya suruh wudu. Itu lafadz yang menunjukkan mazi itu membatalkan wudu. Bisa dipahami ya, selalu mudah ya, tidak terlalu sulit.
Coba dibaca ringkasannya. Hadisnya sah, makna keluarnya maju membatalkan wudu, hukumnya sebagai ketentuan. Ya. Hadis ke-76 sekarang. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala, pernah mencium ba'da nisaihi, sebagian istrinya, sebagian dari istri-istrinya. Summa kharaja ila sholah, kemudian beliau keluar untuk sholat. Walam yatawaddo, sedangkan beliau tidak berwudu lagi. Akhrajahu Ahmad, dikeluarkan dia oleh Imam Ahmad. Wa dha'afahul Bukhari, tapi Imam Al-Bukhari telah melemahkannya. Itu hadisnya ada kelemahan kata Imam Bukhari. Oleh Imam Nasai katakan tidak ada hadis di tentang bab ini yang lebih bagus darinya, akan tetapi dia mursal. Ibnu Hajar katakan hadis ini diriwayatkan dari 10 jalan dari Aisyah, ya. Jadi hadisnya dikuatkan oleh jalan lain, begitu maksudnya. Nah, katakanlah misalkan hadis ini lemah, maka kita kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya apa ya? Bicara untuk urusan dunia, boleh al-asl fil asya al-ibahah, kan begitu ya kan? Nah itu, kalau memang dikatakan hadis ini lemah, ya kan? Nah sekarang kita, tapi hadis ini sudah sah gitu ya, karena dikuatkan jalan lain. Nah sekarang kita bahas matannya. Matannya, yakni Nabi mencium sebagian istrinya, mencium, menyentuh wanita. Kalau kepala mencium dengan mulut. Kalau syamma mencium dengan hidung. Itu. Nah, jadi hadis 76 ini menerangkan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Oke. Nah, terus bagaimana dengan ayat yang ini? Yang di dalam Al-Quran surat apa itu? Al-Maidah ya, insyaallah ya. Aula mastumun nisa, surat apa itu? Ini udah pernah kita bahas belum nih? Hah? Belum? Coba deh di siapa yang ada aplikasi. Ini lupa suratnya, surat apa? Al-Maidah, nggak salah. Iya, surat Al-Maidah. Ya. Nah, itu diperintah penduduk kalau nggak ada air disuruh tayamum. Ya.
Ini ada sebagian udah belajar bahasa Arab. La masa, la mastum. Ini wazan apa ya? Wazan fa'ala kan? Fa'ala, la ma sa, begitu asalnya nih. Ada tambahan huruf alif. Asalnya begini, la masa. Tidak ada tambahan alif. Nah, ini menyentuh dengan tangan. Menyentuh lah. Seseorang menyentuh orang lain, gitu ya. Ada sebagian ulama tuh artikan menyentuh haji membatalkan wudhu, menyentuh wanita. Tuh, ya. Ini kita bahas dari segi lugoh dulu ya. Ya kalau pakai lamasa nih, menyentuh biasa batal wudhunya, ya. Tapi ini lamasa ada tambahan alif. Lamastum, tum kalian, laki banyak. Ya maksudnya satu orang itu laki-laki. Nisa perempuan, ya. Walaupun di sini maksudnya istri, ya sebenarnya. Nah, lamasa itu maknanya lil musyaroka bainas naini. Bersekutu antara dua orang. Nah, bagaimana nih memahaminya? Nih kasih contoh bahasa Arab ya. Tapi dikit-dikit belajar bahasa Arab, ya. Pelaku tahu kan? Objek tahu kan? Nah, kayak misalnya begini nih. Doroba, ini nggak pakai alif ya. Doroba Zaidun Amron. Ini kata kerja, artinya telah memukul, ya, masa lampau. Kalau ada kata kerja, mesti ada yang mengerjakan. Kalau kata kerja disebut fi'il. Nah, yang mengerjakan disebut fa'il. Ini yang mengerjakan. Siapa yang mengerjakan pekerjaan memukul? Si Zaid. Nah, pekerjaan ini mengenai siapa? Mengenai si Amr. Ini disebut objek kan? Kalau dalam ilmu nahwu disebut maf'ul bih. Ya kan? Paham sampai sini? Yang memukul siapa ini? Zaid. Yang dipukul? Amr. Deh. Berarti pelaku cuma satu orang. Ya. Paham ya sampai sini ya? Amr mukul ini enggak? Enggak. Nah, sekarang kita pindahin ke wazan fa'ala ya. Ini fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Dikit-dikit belajar bahasa Arab. Tambah alif sekarang. Do roba. Tuh ya. Ada tambahan alif. Ini fi'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il. Sama kata arti dasarnya memukul, cuma nanti maknanya beda. Zaid pelakunya ya kan? Objeknya Amr. Ini doroba wazan fa'ala maknanya lil musyarakah, bersekutu bainas. Nah ini. Nah, makna musyarakah itu apa? Kalau diartin sih bersekutu. Maksudnya begini. Wal musyarakatu ayyaf'ala akhaduhuma
salah seorang dari keduanya mengerjakan mayaf aluhul akhor, apa yang lainnya itu kerjakan, hatta yakuna kulun minhuma, sampai masing-masingnya menjadi fa'ilan wa maf'ulan. Tuh, sampai masing-masing itu menjadi fa'il dan maf'ul. Fa'il pelaku kan, maf'ul tadi apa? Objek. Nah begini, Zaid doroba Zaidun Amron, Zaid memukul Amar. Ya, yang jadi pelaku siapa ya? Zaid kan tadi ya. Yang jadi objeknya Amar. Nah karena dia maknanya musyarakah, Amar juga mukul Zaid. Dia bisa jadi pelaku juga, dia bisa jadi maf'ul bi. Jadi diartikan saling pukul, saling memukul. Nah sekarang ini kembali ke sini. Aula mastumunisa, kalian nih sebagai pelaku laki-laki, ya kan? Ini pekerjaannya la masa, menyentuh. Objeknya siapa ya? Nisa. Tuh ya, dia nggak usah pikirin itunya. Objeknya si Nisa, perempuan. Tadi kan mana musyarakah kan? Laki-laki nyentuh perempuan. Pelakunya laki-laki. Objeknya perempuan. Perempuan nyentuh laki-laki. Jadi saling sentuh. Saling sentuh menyentuh. Menyentuh biasa apa luar biasa nih? Menyentuh luar biasa. Makanya Ibnu Abbas ya radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib tafsirkan ayat aula mastumunisa maksudnya jima. Kalau berjima maka batal wudunya. Kalau sentuh biasa ya enggak. Tuh. Ini contohnya itu. Ya kan? Nabi cium. Oh, itu kan khusus Nabi, enggak ada pengkhususan buat Nabi. Tuh. Ya. Dan lagi kisah tentang Rasulullah SAW disentuh oleh Aisyah kakinya. Ketika itu Aisyah kehilangan Rasulullah satu malam dari tempat tidur, ya. Lalu Aisyah menyentuhnya, yakni aku meletakkan kedua tanganku di atas batin telapak kaki, dipegang tuh telapak kaki Rasulullah ketika sedang sholat dan dia berada di masjid, dan diketahui kedua kakinya itu tegak, jadi dipegang tuh. Nah, dari sini dalil yang kalau kita sujud harus rapat kedua kakinya itu dari hadis ini, gitu, ya kan? Karena dipegang oleh satu tangan. Kalau renggang emang bisa dipegang? Nggak bisa kan? Maka ketika sujud kita harus rapat kakinya berdasarkan hadis ini. Tuh. Ya kita nggak bahas masalah itunya. Yang kita bahas persentuhan dengan wanita, ya kan? Dan Nabi tidak membatalkan sholatnya. Itu artinya wudunya tidak batal, ya. Nah, itu ada lagi hadis yang lain. Dan Nabi ketika Nabi ketika sedang sholat, Aisyah tidur terlentang tuh ya di hadapan Nabi. Kemudian ketika Nabi mau sujud, itu digeser sama Nabi kakinya.
Tuh. Nah, jadi kita dapat ambil pelajaran dari hadis ini bahwa menyentuh biasa dengan wanita itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu yakni menyentuh luar biasa. Ya, Ri. Sama aja, pokoknya ada berjim. Iya, benar. Betul. Batasannya itu ini apa namanya, bertemunya dua hitan. Ya, enggak bercumbu mesra misalnya. Kecuali kuler mazi deh, baru deh batal. Apaan? Iya, enggak, kecuali kalau misalnya kuler mazi atau mani misalnya gitu ya kan. Kalau mani ya wajib mandi junub. Itu batasan jima bertemu dua hitan ya. Enggak. Iya, pokoknya saya. Oh, sama cewek lain lah, jangan dong. Bukan. Oh, wudunya. Umum maknanya. Umum, bukan hanya mahram doang. Ya, sama selain istri juga boleh. Maksudnya sama hukumnya. Apa ada pengkhususan untuk istri aja? Nggak ada. Iya. Nggak batal. Apa ya? Gimana? Iya, ini kan nggak ada pengkhususan gitu. Nggak ada pengkhususan, nggak ada lafaz yang menunjukkan khusus istri. Iya. Kalau contohnya kayak yang apa namanya, yang doroba itu Yang panjang itu ada alif ya, yang bawah. Iya. itu kan berarti satu orang doang kan? Iya. Itu nggak batal. Enggak. Kecuali saling menyentuh. Maksudnya ya tepuk. Maksudnya itu lagi gitu. Bukan, ini namanya bahasa halus aja, saling sentuh maksudnya jima. Ini memperhalus bahasa doang, bukan berarti kita nyentuh cewek nih, contoh. Ya kan? Nyentuh biasa gitu doang, ya kan, colek. Lu dari mana? Gitu. Ditepok lagi. Lu ngagetin aja misalnya. Kagak, bukan begitu. Kan maksud saling sentuh menyentuh ini memperhalus bahasa aja, maksudnya jima gitu. Paham ya? Ya, bisa dipahami ya. Dibaca ringkasannya. Hukumnya sah, maksudnya hukumnya sah, maksudnya persentuhan antara laki-laki dan wanita tidak membatalkan wudu. Hukumnya sebagai ketentuan. Ya, ini nyentuh biasa itu ya. Tuh nyiumnya dengan syahwat apa kagak? Tadi ya nanya gitu ya kan? Ya baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat tidak membatalkan.
Yang membatalkan kalau keluar mazi. Kalau dengan syahwat, misalkan dengan syahwat nih, tapi nggak mengeluarkan mazi, enggak sebagai contoh aja. Ya, dengan syahwat tapi nggak mengeluarkan mazi, nggak batal kan? Yang membatalkan kalau keluar mazi kan yang di atas ya kan? Iya, baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Kalau keluar mazi itu yang berasa gitu. Nggak berasa, cuman ada, jadi dia keluarnya karena ada rangsangan ini. Apaan? Ya cek dulu dong, lihat dulu, ya kan? Kalau kelihatan suruh cuci dulu, ya, gitu. Karena kan ada syahwatnya. Nggak, wudhu aja. Kalau keluar mani baru mandi wajib. Kalau mazi aja enggak, cuma suruh wudhu aja. Mazi itu air syahwat. Kan ada ini nih, ada wadi ya kan, ada mazi, ada mani, tuh, ini, ya kan, ini cairan putih, lengket. Kalau wadi, ya, wadi keluarnya itu setelah kencing, nggak ada syahwat. Biasanya tuh kalau kecapean, kita habis kencing, ada tuh keluar sisa dikit, ya kan? Kalau kecapean, itu nggak ada syahwat. Kalau mazi sama cairan putih juga. Tapi ini sebabnya ada syahwat, ada rangsangan seksual gitu deh maksudnya. Nah, kalau mandi paham deh tuh, ya. Kalau keluar berasa, kalau yang itu, kalau yang dua di atas itu nggak berasa, biar gampang paham ya. Paham ya, udah ya. Apaan? Haji sama wadi itu sama kan keluarnya setelah pipis gitu kan. Cuman bedanya sama Bukan. Ini ulang, ini nggak ada salah ulang lagi. Wadi nih, yang atas. Keluarnya itu setelah kencing. Wadi, mazi sekarang. tanpa dengan syahwat nih. Wadi maksudnya gitu. Iya, yang dengan syahwat mazi. Yang dengan syahwat haji. Mazi nggak keluar setelah kencing kalau mazi. Iya. Paham kan? Mazi itu warnanya putih bening bro. Kayak ingus dia gitu. Benar. Tuh. Dua aja kalau Yeah. Benar. kalau mandi harus mandi. Yeah. Paham ya, udah ini ya? Hah? Deh. Jangan ragu dong. Udah ya. Biar ada ganjilan di sini, jangan ada ganjilan ya. Deh. Pas deh. Aman. Sekarang baca ringkasan udah tadi ya? Udah. Sekarang hadis ke-77. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an," idza apabila ahadukum seorang di antara kalian wajada mendapat, maksudnya merasakan, fi batnihi di dalam perutnya, syai'an sesuatu, fa ashkala alaih, lalu sesuatu itu meragu-ragukannya, akharaja minhu syai'un, apakah telah keluar darinya sesuatu, angin ini maksudnya, kentut, amla atau tidak, fala yakhrujanna, maka janganlah sekali-kali dia keluar minal masjid, dari masjid, maksudnya jangan membatalkan sholat, hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, au yajida rihan, atau mendapat, maksud mencium rihan, baunya. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan dia oleh Muslim. Nah, hadisnya sah. Nah, maksud hadis ini menerangkan bahwa kalau kita merasakan sesuatu di dalam perut, apa itu kalau bahasa kita tuh mules ya, berasa ada kayak mau kentut gitu maksudnya, fa ashkala alaih, lalu meragu-ragukannya ya, akharaja minhu, apa keluar apa kagak nih kentut ya kan, tuh akharaja minhu syai'un amla, atau tidak. Kalau dalam keadaan ragu, itu dia tuh digaris bawahi, fala yakhrujanna minal masjid, jangan dia keluar dari masjid, maksudnya jangan membatalkan sholat. Ini batasannya apa? Batasan ini nih, hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, au yajida rihan, atau mendapati bau. Sekarang begini, mendengar suara, kentut ada kan yang nggak bersuara, ya ada kan. Terus ada juga kan yang nggak bau. Nah, jadi yang dimaksudkan hatta yasma'a sautan au yajida rihan, maksudnya begini, itu dia itu apa yang namanya, sampai betul-betul yakin kalau dia itu kentut gitu maksudnya ya, walaupun tidak mendengar suara atau tidak mencium bau. Kalau dia yakin kentut, baru dibatalin sholatnya. Kalau enggak, jangan, karena itu godaan dari setan. Coba deh ya, kita buka hadis ke ini 89, 90, 91, 92. 89 coba buka. Ya, saya bacakan ya. Wa ani bin Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ya'ti ahadakumus syaitanu fi sholatihi. Ya'ti, akan datang, maksudnya membisikkan nih, ahadakum, seorang di antara kalian. Siapa yang datang? Asyaiton, setan, fi sholatihi, di dalam sholatnya. Dibisikkan nih, fayanfukhu fi maq'adatihi, lalu dia setan meniup fi maq'adatihi, di pantatnya itu, di perut ya. Fayukhayyalu ilaihi, lalu dihayalkan kepadanya, anahu ahdasa, bahwa dia itu telah berhadas, walam yufdis, padahal tidak berhadas ya.
Fa iza wajada dzalik, adapun apabila dia mendapati yang demikian itu, falan yansorif, ini sama tuh semakna tuh tadi dengan fala yakhrujana, maka janganlah berpaling, maksudnya jangan membatalkan sholat hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara atau yajidarihan, atau mendapati bau, maksudnya mencium bau. Akhrajahul Bazar tuh ya. Di sini memang ada kelemahan karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Uwais. Kata Imam Ahmad dan Yahya dhaiful hadis, ya, hadis lemah. Tetapi hadis ini dikuatkan dengan hadis yang tadi, itu ya kan? Hadis keberapa tadi itu? 77. Kemudian hadis yang 90. Wa asluhu fi sahihain, dan asalnya pokok pembicaraan hadis 89 fi sahihain, di dalam dua kitab sahih, maksudnya Bukhari dan Muslim, min hadisi Abdullah ibni Zaid, dari hadis Abdullah bin Zaid. Tuh, tadi dari Ibnu Abbas ya kan, sebagai penguat maksudnya. Wali Muslim, dan bagi Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhonya, nahwuhu, semakna dengannya. Hadis Muslim itu maksudnya hadis yang ke-77 yang tadi. Tuh ya, jadi hadisnya sudah bisa dipakai. Hadis yang berapa tadi tuh? 89. Tuh ya. Jadi yang membuat kita agak ragu-ragu ketut atau kagak nih ya, itu setan, godaan. Nah, terus hadis ke-92 coba kita baca. Walil Hakim, dan bagi Imam Hakim, an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, marfu'an, secara marfu', idza jaa ahadakumus syaiton, apabila setan datang, maksudnya mengganggu, ahadakum, seorang di antara kalian yang sedang sholat ini ya. Faqala, lalu dia berkata, setan berkata, innaka ahdasta, sesungguhnya engkau telah berhadas, tuh dibisikin sama setan. Falyakul, kalau begitu kita diperintah sama Nabi, maka katakanlah kadzabta, engkau dusta. Lafadz kadzabta ini masih mutlak sifatnya, bisa ngomong dengan suara, bisa di dalam hati. Karena lanjutan wa akhrajahu Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban telah mengeluarkannya bilafzi dengan lafadz falyakul fi nafsi, maka katakanlah di dalam hati. Nah, yang mutlak tadi itu karena sudah ada lafadz muqayyadnya, yakni falyakul fi nafsi, itu qayyid fi nafsi, maka yang diperintah disuruh mengatakan di dalam hati, jangan diucapin, nanti bisa batal sholatnya, termasuk kalam munas nanti. Tuh ya, kita diperintah kalau dapat digoda sama setan di dalam sholat ya kan, dibuat ragu-ragu ya. Nah, kembali lagi ke hadis 77 ya. Jadi maksud hadis 77 ini menerangkan bahwa kentut itu membatalkan sholat, wudu juga ya, membatalkan wudu dan membatalkan sholat ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Dibaca dikasihnya coba. Iya. Ya, hukum sebagai ketentuan. Hadis 77 ini sifatnya umum ya, baik di dalam sholat atau di luar sholat ya. Itu perkataan jumhur ulama. Nah, hadis berikutnya tentang menyentuh kemaluan, batal wudu apa enggak. Wan Talqi bin Ali, dan dari Talq bin
Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, masastu zakari, aku telah menyentuh kemaluanku. Qala, atau dia laki-laki itu berkata, arrajulu yamassu zakarahu fis shalah, atau seorang laki itu berkata, ada seseorang laki-laki, cerita gitu ceritanya deh, yamassu menyentuh zakarahu, zakarnya, kemaluannya, fis shalah, di dalam sholat. Alaihil wudu, apakah ada atasnya, ada kewajiban atasnya wudu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak ada kewajiban wudu. Innama huwa bid'atun minka, itu bid'atun atau bid'atun? Ya, bisa dibaca bid'atun, bisa dibaca bid'atun. Innama hanyalah huwa, dia zakar gitu ya, bid'atun minka, sepotong anggota badan darimu, ya. Akhrajahul khamsah, dikeluarkan dia oleh imam yang 5, washahahu Ibnu Hibban, dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Waqala Ibnul Madini, dan telah berkata Ibnul Madini, huwa ahsanu min hadisi Busrah, dia hadis 78 ini ahsanu, lebih bagus, min hadisi Busrah, daripada hadis Busrah. Hadis Busrah itu hadis bawahnya. Kita baca sekalian ya. Wa an Busrata binti Safwan, dan dari Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man massa zakarahu, siapa saja yang menyentuh zakarnya, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Akhrajahul khamsah, dikeluarkan dia oleh imam yang 5, washahahu Tirmizi, dan disahkan oleh Imam At-Tirmizi, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban, wa qala al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari berkata, huwa asahu syai'in fi hadzal bab, huwa, dia hadis 79, asahu, lebih sah, sebaik-baik sesuatu yang paling sah gitu ya, maksudnya sebaik-baik hadis, fi hadzal bab, di tentang bab ini, yakni menyentuh kemaluan gitu ya. Jadi kalau menurut Imam Bukhari hadis 79 lebih sah daripada hadis 78 ya. Kalau bicara kedudukan hadis itu dua-duanya sama-sama sah ya. Nah, sekarang kita kita teliti ya. Hadis 78 menyentuh kemaluan tidak batal wudu, ya kan? Hadis 79 batal wudu, karena ada perintah fal yatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Nah, kalau ada dua dalil yang sama-sama sah, yang terlihat berlawanan, maka cara pertama yang harus ditempuh adalah thariqatul jam'i, menjamak, mengumpulkan keduanya supaya mengkompromikan, supaya kedua-duanya dapat dipakai, ya kan? Kalau nggak bisa di thariqatul jam'i, ditarjih, diambil yang paling kuat, ya kan? Karena kalau nggak bisa ditarjih juga, ditawakufin, tidak mengiyakan dan tidak menidakkan, digantung deh gitu, sampai nanti ketemu mana yang lebih kuat itu ya. Nah, dalam hal ini itu bisa di thariqatul jam'i. Caranya bagaimana? Nah, begini. Hadis 78, hadis ini sebagai pokok.
menyentuh kemaluan tidak batal wudu. Ilatnya itu innama huwa bid'atun minka, karena dia termasuk bagian anggota badan. Sama kayak tangan. Untuk tangan kita batal gak? Nah, begitu maksudnya. Sama seperti anggota tubuh yang lain. Nah, itu sebagai pokoknya. Tuh. Kemudian yang hadis 79 yang kita dipinta berwudu falyatawaddo. Hukum asalnya kan kalau perintah itu wajib. Maka dia menjadi sunnah berdasarkan hadis sebelumnya. Itu cara thariqatul jam'inya. Jadi perintah berwudunya di sini tidak wajib, tetapi sunnah. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Malik itu. Jadi pendapat Imam Malik itu. Nah, itu insyaallah itu lebih bagus thariqatul jam'inya. Nanti muncul pertanyaan. Ini nyentuhnya langsung apa berlapis nih, terhalang dengan celana gitu ya misalnya. Iya. Ya berlapis sampai langsung. Gini, al asul fil kalam, hukum asal pada ucapan itu al hakikoh, diartikan secara hakikatnya. Jadi yang dimaksudkan menyentuh di sini adalah menyentuh secara langsung. Sama kayak peristiwa tadi yang Aisyah nyentuh Nabi ketika sholat gitu, ya kan, menyentuh langsung. Nah, tanpa alas tidak batal. Jadi kita dipinta berwudu hukumnya sunnah. Tuh. Terus kalau megang kemaluan orang lain, misalnya contoh, ya misalnya ya kan, sebagai contoh. Hukumnya bagaimana itu? Kalau istri kan itu kemaluan sendiri kan? Iya gak? Nah, ada hadis yang lebih umum. Ya. Ada hadis yang lebih umum. Man massa farjahu falyatawaddo, siapa saja bentuk kemaluannya falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Itu ya. Ini berlaku kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Kemudian di hadis lain berlaku juga buat wanita, bukan laki-laki ini, bukan laki-laki doang. Wanita juga sama. Ayyuma rajulin massa farjahu falyatawaddo. Siapa saja orang laki yang mana saja yang menyentuh kemaluannya falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Wa ayyuma imra'atin, dan siapa saja wanita massat yang menyentuh farjaha kemaluannya falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Ini riwayat Ahmad, Daruqutni dan dari Ibnu Amr, ya. Sama-sama dianjurkan berwudu. Tapi batal gak wudunya? Enggak, kan di atas tuh ada tadi tuh. Alaihil wudu, tuh kan? Apakah ada kewajiban wudu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la. Tidak ada kewajiban. Cuma disunahkan berwudu lagi gitu maksudnya. Ada yang ngelurusin. Ketemu juga tuh begitu di sholat tuh, di sholatnya tuh. Karena kan sudah habis pipis kita kan, cuci siapa nih? Cuci lah anak maluan gitu. Kalau gitu nih kan. Nah terus karena nih suka nyentuh di kancut nih kan. Kayak ngambil sedikit deh sana. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya biar dibuka. Gitu. Bener. Jadi
Iya. Dulu nih, Heeh. sakit ya kan. Mau nggak mau dimasukin dong, bener nggak? Masukin ter benerin itu, nah udah aman tuh tenang gitu. Iya. Nah, maaf batal nggak tahu? Enggak, kan enggak batal tuh. Kan itu langsung nih, Kita kan dia bilang nggak apa-apa itu ya. menyentuh di sini diartikan secara hakikatnya menyentuh langsung. Jadi menyentuh langsung tidak membatalkan wudhu, cuman dianjurkan, disunahkan, ya. Sunah aja hukumnya tapi nggak wajib. Tuh, suruh wudhu lagi. Ya, kembaliin kepada kita sendiri deh tuh. Hah? Iya lagi sholat. Ya itu nggak masalah lagi sholat sampai. Iya benar. Enggak. Ini benar memang ini kejadiannya di Fisola ini di dalam sholat memang. Emang ini perkara di dalam sholat itu kan. Kalau lagi jamaah mah jaim. Iya. Jaim lah. Iya. Ini kan di dalam sholat tuh. Hadis 78 kan di dalam sholat ya kan? Masukin ke kantong deh, speak deh guys. Lu benerin begitu. Dalam sholat. Dalam sholat nih Sat. Ih nggak batal. Nggak apa-apa. Batal dong. Nggak batal. Seringan aja dong. Nggak sering lah. Kadang-kadang kita ketemu yang begitu. Gitu. Yang aneh-aneh suka ketemu dalam hidup ini. Bener nggak? Speak. Speak. Dari handphone. Ya, praktekin deh tadi rumah ya. Bisa begitu. Celana ketat lagi. Jeans susah. Ya kalau pamsi enak ya kan. Celana jeans lu. Gila pakai talian gitu ya. Gambar talian. Bisa dipahami ya? Coba dibaca nih kasarnya. Hadisnya sah. Maknanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Hukumnya sebagai ketentuan. Hadis 79, hadisnya sah. Maknanya menganjurkan berwudhu setelah menyentuh kemaluan. Hukumnya sunnah. Iya. Selalu sampai sini dulu deh ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Apa kita tutup dulu deh, kita tutup dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.